bahkan buat makan satu Indomie aja itu bagi 4. Yaudah lalu komentar yang baik-baik aja ke gue. Warga-warga Citayam ya, awas kalian ya. Padahal cuma tulisan kayak gitu doang, salahnya di mana? Submer Production. Hai semuanya, kenalin nama gue Syifa Fauzia. Nah, konten podcast ini merupakan konten podcast pertama di channel YouTube Submer Production. Di konten podcast kita ini, kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya keren banget nih. Seperti kali ini nih, kita menghadirkan narasumber, yaitu salah satu konten creator namanya Alam. Pasti kalian juga udah tahu dia siapa. Ini dia, Alam. Halo. Oke, jadi Bang Alam ini mengawali karir sebagai konten creator dan viral ya karena membuat konten yang mukbang makan nasi dengan lauk yang sedikit. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. All the Followersnya sampai 1 juta lebih di TikTok. 1,1 M, ya 1,1 juta. Wah, mantep banget tuh ya teman-teman. Oke, pengen nanya nih, Bang atau Kak atau Alam aja nih manggilnya? Kak aja, Oh, Kak aja, oke. Kak aja, biar santai kita. Oke, Kak Alam, sebelum mengawali karir sebagai content creator ya dibilangnya, sebelumnya kegiatannya apa aja sih? Jadi dulu itu gue pernah kerja di swalayan. Gue pernah kerja di swalayan. Terus gue pernah kerja di toko baju. Terus yang terakhir gue pernah kerja di golf. Oh, Di golf itu jadi caddy ya, jadi caddy. Tuh. Terus kok bisa sampai kepikiran ngebuat konten dan viral di TikTok itu sengaja atau sebelumnya tuh udah dikonsepin nggak sih? Sebenarnya gini, kalau berpikiran buat bikin konten, itu gue udah bercita-cita jadi konten kreator itu sejak lama, sejak dulu. Dari gue mulai kerja di toko baju, itu gue udah sering bikin video yang gak jelas gitu deh. Sampai pada akhirnya gue tau lah TikTok. Padahal ya, dulu gue itu anti banget sama TikTok. Nggak tahu kenapa. Jadi di mindset gue itu ya, main TikTok apaan sih lo, cowok main TikTok alay banget. Iya, karena mungkin konten TikTok dulu tuh joget-joget aja. Iya, kayak Bowo tau gak sih? Iya. Kan pas zamannya Bowo ya. Itu kan kayak, kok mikirnya, ini cowok apaan sih, kayak gitu-gitu doang, gak jelas banget. Nah, terus akhirnya cewek gue pertama kali bilang, coba deh upload video-video kamu di TikTok. Coba deh kamu bikin konten, tapi diuploadnya di TikTok. Siapa tahu dari sana kamu bisa naik. Akhirnya gue pikir panjang tuh. Gue berpikir panjang, kalau nggak salah gue bikin TikTok pertama kali itu pas PPKM. Pas COVID berarti ya? Pas COVID. Itu tahun berapa sih? 2019 19-an mau ke 2020 ya? ya 2020 lah. Gue 2020 bikin ya. kalau nggak salah ya itu di tahun 2020 bulan bulan Juni 2020 Juni. Nah itu gue memutuskan buat bikin konten di sana. Walaupun itu udah melewati kayak perdebatan diri sendiri gitu loh, kayak aduh gue bikin TikTok gak ya, gue bikin gak ya. Padahal dulu gue pernah bilang aduh apaan sih lo bikin TikTok, alay banget. Ya udah, setelah itu gue memutuskan buat bikin konten. Dan konten pertama gue itu cuman kayak konten galau-galau gitu, konten galau-galau lah intinya. Itu sih, itu konten pertama gue di TikTok. Terus kalau misalnya konten yang sampai viral itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya sih gue udah beberapa kali viral ya. Iya. Sebelum konten makan, gue udah viral juga. Tapi konten masak. Oh, justru masak ya, bukan makan. Buat masak, tapi sambil kedip-kedip. Nah itu, jadi gue pernah bikin konten makan nih, konten masak. Masukin bahan-bahan segala macem, tapi sambil kedip-kedip. Nah terus misalkan masukin tepung, sirup, kecap, minuman soda, terus jadinya martabak. Itu jadinya bener-bener di luar nalar gitu. Bahannya apa, jadinya apa. Nah gara-gara itu tuh video gue viral kan. Itu sampai kalau nggak salah 10 juta lah, 10 juta views. Itu di followers 300.000. Setelah itu gue vakum selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Itu gara-gara main Mobile Legends, gara-gara main game, gue vakum gara-gara itu.
Akhirnya gue bangkit lagi tuh. Gue mikir kayak, aduh, lu mau jadi apaan sih kalau kayak gini terus? Iya. Kerja juga waktu itu seadanya, kerja di golf kan, panas-panasan. Setelah itu, yaudahlah, gue memutuskan untuk bikin konten lagi. Dan jadilah konten makan itu, makan nasi, tapi makan nasinya banyak, tapi lauknya dikit. Nah itu tuh untuk nemuin inspirasi konten itu dari mana sih? Nemu inspirasi konten. Awalnya gue ngeliat salah satu tiktokers Filipina. Gue liat konten dia makan nasi banyak, tapi lauknya dikit. Nah dari situ gue terinspirasi itu dari dia. Gue mikir kayak, ini orang kok kayak gue banget nih. Zaman dulu, ya kan? Gue juga kayak gitu masalahnya. Kan dulu bisa dibilang gue tuh orang susah lah. Bahkan buat makan satu Indomie aja, makan mie, itu bagi 4, bayangin. Satu Indomie, itu bagi 4. Keluarga gue itu ada 7 orang pada saat itu. Jadi 2 mie itu buat sekeluarga. Nah makanya pas gue lihat itu kayak, aduh relate banget nih sama kehidupan gue dulu. Lauknya dikit tapi nasinya banyak. Dari situ gue terinspirasi. Akhirnya gue bikin lah konten. Kayak video gue pertama itu makan seblak pakai nasi. Itu yang pertama. Makan seblak pakai nasi. Taunya viewsnya naik tuh. Mulai naik. Kalau nggak salah pada saat itu 4 juta. Itu di hari pertama penayangan. Wow, lumayan banget. Lumayan, makanya. Wah, berarti algoritma gue di sini nih. Iya. Gue terusin Hari besoknya gue bikin lagi konten makan nugget pakai nasi. Taunya viewersnya lebih banyak lagi, 15 juta. Wih, gila. Jauh banget ya bedanya. Jauh banget. Di situ kayak, wah gila 15 juta. Ini gue baru kali ini nggak dapetin views sebanyak itu. Hari ketiga gue bikin lagi makan nasi pakai bubur, ya kan? Bubur yang harusnya jadi lauk dijadiin makan basic gitu. Biasa, makan biasa lauk, kan? Ya. Nah, iya jadi gue mulai tuh aneh-aneh. Bubur pakai nasi, taunya viral juga. Itu sampai masuk ke Tribun News, sampai masuk ke TV. Itu bener-bener luar biasa banget kan? Kalau nggak salah 10 juta. Walaupun nggak naik banget, tapi konten bubur itu yang viral. Bisa termasuk viral juga. Udah akhirnya sampai kesini keterusan. Oke, jadi selama ibaratnya berkarir di platform TikTok nih ya, kan udah banyak nih yang viral juga videonya. Mungkin juga di FYP teman-teman juga lewat nih ya videonya Kak Alam. Nah, selama viral itu pernah nggak sih ada hujatan-hujatan yang kiranya, aduh, kok komennya kayak gini ya, nggak sesuai ekspektasi gitu? Kalau hujatan itu banyak sih. Hujatan itu pasti ada aja, dan kita nggak bisa tuh kayak buat nyuruh mereka, yaudah lalu komentar yang baik-baik aja ke gua. Tiap orang punya persepsi masing-masing tentang konten kita, ya kan? Apalagi pas saat itu ya, pas gua konten makan itu gua sempat dihujat juga, gara-gara gua dibilang niruin konten si orang Filipina ini. Dan gue tidak mencantumkan inspired by, atau bisa dibilangnya sama anak TikTok itu IB. Nah itu salah gue juga sih. Awal-awal gue nggak mencantumkan itu. Ya udah akhirnya gue mengakui kesalahan kan. Ya udah gue minta maaf segala macem. Akhirnya di beberapa video gue kasih lah IB. Itu masalah hujatan kelar tuh. Kesini itu udah nggak ada lagi yang hujat. Iya. Udah nggak ada lagi. Sampai pada saat gue sibuk nih sekarang, gue ada beberapa project yang gue kerjakan, sehingga konten makannya ini nggak sempet gue bikin. Lama-lama konten yang lain ya berubah ya kontennya ya? Sebenarnya bukan berubah, tapi gue cuman buat konten sementara aja, buat ngisi konten aja daripada kosong. Iya, daripada kosong, daripada nggak ada konten apa-apa, kan nanti takutnya viewsnya turun, atau malah jadi mati TikToknya, kan sayang. Iya, sayang banget. Sayang banget kan. Nah, makanya gua isilah jangan konten ya walaupun konten nggak jelas. Taunya dihujat lagi. Nah itu yang dihujat tuh yang video yang mana tuh? Dihujat itu gara-gara gue nyinggung. Awalnya mungkin gara-gara gue menyinggung soal Citayam Fashion Week. Kenapa tuh Citayam Fashion Week? Tuh Pak, dia warga-warga Citayam ya.
Awas kalian ya. Bercanda. Jadi gini, jadi awalnya gue bikin konten kan. Pakai stylean yang kayak gini. Gue bikin konten di sana dengan tulisan pengen ikutan Citayam Fashion Week. Tapi gue nggak bisa mix and match sekeren mereka. Padahal cuma tulisan kayak gitu doang. Salahnya di mana? Iya benar juga ya. Padahal asal mereka tahu di Citayam Fashion Week itu style-nya keren-keren banget sumpah. Nggak bohong, itu bener-bener keren banget. Dan mix and match mereka itu keren banget. Sedangkan gua pada saat itu datang cuma pakai kemeja kayak gini, pakai celana bahan sama pakai sepatu biasa, sepatu basic. Itu kerennya di mana? Mix and match kerennya di mana? Itu kan basic banget. Iya. Cuman pakai kemeja sama celana bahan doang kok. Gitu. Jadi orang berpikirannya udah negatif duluan nih. Oh, haus ya, Bang. Komentar, wah haus ya, Bang. Iya. Ya lalu ternyata bukan cewek doang yang pick me, ternyata cowok juga ada ya, pick me boy. Aduh, itu bener-bener parah sih kalian itu ya. Kalian itu bener-bener sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Oke, nah dari kalau sendiri menghadapi orang-orang yang omongannya pedes banget itu tuh gimana? Apa dibales kah biar emosinya terluapkan atau didiemin aja? Ini ya, cara menghadapi orang seperti itu, gue nanggepin sih, nanggepinnya tapi kalian nanggepin ya? Tetap ditanggepin, tapi dengan cara ngeledek. Waduh, gimana sih ngeledeknya? Misalkan nih, orang komentar, kan sih lu gak jelas banget. Gue balas, iya nih, cowok ini mah gak jelas banget. Jadi gue gituin lagi. Oh, dibecandain balik ya? Dibecandain balik. Pastinya banyak, selain hal-hal yang gak ngenakin, pasti ada hal yang ngenakin juga. Oh, jelas. Nah, selama berkonten di TikTok ini, hal apa aja sih yang baru ditahuin Alam, kayak misalnya, oh ternyata konten di TikTok tuh enak ya gitu. Penghasilan. Okay. Itu jauh lebih menyenangkan dari gue kerja biasa. Karena gini, banyak dari kalian yang belum tahu kalau sebenarnya di dunia konten kreator itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Itu banyak dari kalian yang belum tahu. Contohnya adalah salah satu nih, gua kasih contoh di komentar TikTok gua, ada yang komen kayak gini, lebih suka sama cowok yang kerja keras. Terus gua balas, ini gua lagi kerja keras kak. Itu kan bener gak? Kenapa gue bisa bilang kayak gitu, gue lagi kerja keras? Karena gini, tiap pekerjaan orang itu beda-beda. Iya. Ada yang kerja pakai fisik, ada yang pakai otak, ada yang pakai dua-duanya. Nah kalau di konten kreator ya kayak kalian butuhkan adalah ide kreatif, ya kan? Dan ide kreatif itu yang mahal. Dan gak gampang. Gak gampang bagi kalian buat bisa mendapatkan banyak followers. Nah makanya gue paling nggak suka sih ketika ada orang yang komen kayak gitu, yang lebih suka sama orang yang kerja keras ya. Ini kan gue sebagai konten kreator ya, kerja keras. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang berkonten. Dari sinilah gue bisa menghasilkan uang, gue bisa ngasih orang tua, ngasih ke adik-adik gitu. Itu yang banyak dari mereka yang belum tahu. Sebenarnya penghasilan dari konten kreator ini sangat-sangat besar. Ini gue bukan ngomong kosong ya, tapi ini real, ini ada faktanya, ada datanya. Kalau misalkan kalian pengen tahu, nanti gue kasih tahu datanya. Makanya banyak pikiran orang itu belum kebuka kalau konten kreator itu bisa menghasilkan uang banyak. Jadi kan kesannya di kamera itu kayak ngapain sih lu joget-joget gak jelas. Iya, ada nih, misalkan cowok joget, ada cewek joget-joget. Asal kalian tahu, mereka joget-joget itu duitnya banyak. Itu mereka bisa mendapatkan 300 sampai ya pokoknya ratusan juta lah dari TikTok itu. Dari TikTok itu per bulannya banyaknya. Dan tau gak sih yang live di TikTok itu kan aneh-aneh ya. Itu tuh bisa loh, mereka dapat duit juga dari saluran itu. Jelas. Itu yang Anda lihat orang tidur di lumpur ya. Malam 24 jam. Itu kan itu dong dapat duit. Anda yang nontonnya di rumah. Tidak kok Anda. Lebih baik dia dong yang kita tonton kan daripada orang yang hujat itu kan berarti. Iya. Oke. Nah itu kan berarti untuk terus naikin algoritmanya itu kan perlu banget konsistensi itu ya, dari video-videonya, dari karya-karyanya. Nah dari Kak Alam sendiri gimana untuk konsisten terus nih di dunia TikTok lah ya sebagai konten kreator? Sebenarnya yang pertama itu kalian harus
bikin kontennya bagus dulu nih. Bikin konten yang bagus, mulai dari pencahayaannya, mulai dari konsep kontennya. Itu buat awal-awal ya. Jadi kalian harus pikirin nih konten yang benar-benar bagus. Setelah kalian upload, ternyata yang nonton dikit nih. Iya, kan ada 9 orang. Udah kayak gue keren banget sih dalam hati gitu, ternyata nggak FYP kan. Itu gak apa-apa, terusin aja sampai 10 video. Terusin, ternyata yang nonton masih dikit nih. Ya udah, kan berarti kalian harus ganti konsep. Ganti konsep videonya. Ganti hal-hal yang baru. Contoh misalkan pertama-tama kalian bikin soal review makanan. Nggak naik, nggak up. Ganti yang lain. Kalian ganti masak, nggak up juga. Baru kalian ganti mukbang, ternyata naik tuh viewsnya. Ya udah, berarti algoritma kalian di sana. Terusin. Berarti harus cari ininya dulu ya, celahnya dulu supaya gue terkenal gara-gara ini nih, gitu baru bisa ditingkatin lagi. Betul, di situ kuncinya. Tapi dari semua itu balik lagi deh, ternyata yang kita butuhkan apa? Konsistensi kan berarti kan? Itu dia ya, kita harus konsisten sama konten kita. Kan udah ada buktinya gitu kalau ternyata algoritma gua itu diubah. Oke, mungkin ini terakhir kalian. Kalau nih sebagai content creator, apa sih pesan untuk mungkin abis nonton ini tuh banyak viewers yang kayaknya gue jadi mau coba nih di dunia TikTok gitu. Ada nggak sih pesan untuk mereka yang ingin memulai berkonten di TikTok atau dimanapun? Oke, buat kalian yang pengen jadi content creator itu kalian harus punya alatnya dulu nih. Alat buat ngerekam, kayak kamera, HP, terserah, bebas. Terus kalian harus punya ide. Kalian mau bikin konten apa nih? Ya balik lagi sesuai passion kalian. Misalkan kalian suka makan, ya udah kalian jadi reviewer makanan. Walaupun di TikTok itu udah banyak. Cari yang beda gitu. Cari yang beda. Kita harus punya personal branding sendiri. Dan jujur aja, ngebangun personal branding itu gak gampang. Itu yang susah. Makanya sekarang gue dikenal sama orang tuh sebagai nasi gitu kan. Makanya gue ketemu orang, bang gak makan nasi lagi. Itu berarti kan? Nah itulah yang susah, ngebangun personal branding. Nah terus ketika kalian udah punya alat, udah punya ide, terus kalian bikin video dong. Bikin video terus diupload ke TikTok dengan harapan wah habis gua upload viewsnya banyak nih, sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan ternyata apa yang kalian harapkan itu gak sesuai nih sama realitanya. Misalkan yang nonton cuma 9 atau 20 lah, 20, 50 kalian jangan patah semangat, kalian harus tetap konsisten. Karena ingat kata Gerald Vincent, dia bilang kayak gini, jangan berpikiran 50 orang itu dikit. Karena bayangin deh, kalau misalkan 50 orang itu masuk ke kamar kita dan ngeliat kita lagi ngapain, banyak gak? Banyak kan? Nah, makanya mikirnya harus kayak gitu. Kayak gitu mikirnya. Jadi jangan berpikiran ya 50 orang doang ini nontonnya dikit banget, udahlah gue gak usah bikin konten lagi. Ya jangan, kalian harus tetap konsisten. 50 orang itu banyak loh. Kecuali kalau itu cuma 2 orang, udah itu mah cuma dipikirin doang, itu di kamar gue. Iya. Tapi kalau misalkan masih 10, masih 20, 50 itu banyak. Oke, itu berarti pesannya tuh dari Kak Alam ya, buat kalian yang mau coba di dunia konten creator ya, baik itu di YouTube atau di TikTok atau platform lainnya. Mungkin udah cukup kali ya perbincangan kita yang wah sangat mantap sekali, daging semua ya kayaknya ini. Dan untuk kalian juga yang mau coba silahkan, mungkin Kak Alam ini bisa jadi referensi panutan kalian lah ya di dunia konten-konten ini gitu. Oke semuanya, terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nantikan konten-konten kita yang lain. Oke, see you on the next video. Bye-bye.